menyayangimu. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Hadirin, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Mulia Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Bahjah Al-Ustadz Bambang Siswanto ST, Ketua Komite Divisi Pendidikan Formal Al-Bahjah Bapak Haji Yudi Wahyudi, Kepala Divisi Pendidikan Formal Al-Bahjah Al-Ustadz Lili Ghazali MPD, para Dewan Asatidz SD IKU, SMP IKU, SMA IKU Al-Bahjah, para peserta
dan wali peserta tasyakur kelulusan Al-Bahjah, segenap tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, Rabu 11 Zulqa'dah 1444 Hijriah, 31 Mei 2023 Masehi, di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, dalam acara Tasyakur Kelulusan Santri SD IKU, SMP IKU, SMA IKU Al-Bahjah 1444 Hijriah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama membaca suratul Fatihah yang akan dipandu oleh Guru Mulia Buya Yahya. Dengan segala hormat kami persilakan. Membaca surat Al-Fatihah diniatkan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu dalam kebaikan dan tidak akan terpisahkan hingga kelak masuk surga. Dan diniatkan semoga anak-anak yang lulus ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Diniatkan juga semoga anak-anak ini menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka, menjadi sebab kebahagiaan orang tua mereka, dibanggakan oleh guru-guru, dan dibanggakan oleh baginda Nabi. Dan semoga di antara anak-anakku semuanya ini menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah, berjaya di dunia hingga kelak di akhirat, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhuna Ali Al-Akbar, Santri SD IKU Al-Bahjah Pusat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan mars Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah yang akan dipandu oleh paduan suara Al-Bahjah Voice. Hadirin dimohon berdiri. Dan PD Al-Bahjah
hadirin, disilakan duduk kembali. Sambutan dan laporan oleh Kepala Divisi Pendidikan Formal Al-Bahjah kepada Al-Ustadz Lili Ghazali MPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita semua, Abuya Yahya, Umi, sekeluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Buya, Umi semuanya, memanjangkan umurnya dalam sehat dan taat. Yang kedua, yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Bahjah, Al-Ustadz Bambang Siswanto ST, beserta jajarannya, para kadif yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berikutnya Dewan Sesepuh Al-Bahjah, komite dari pendidikan formal, dalam hal ini SDIku, SMPiku, SMAiku, baik pusat maupun cabang, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, banyak ya cabangnya, Masya Allah. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati, rekan-rekan kami para kepala sekolah ya, dari berbagai cabang termasuk di pusat. Alhamdulillah berada di samping kiri kami ya, di depan ini adalah kepala sekolah, baik yang memiliki lulusan akhir maupun yang masih belum ya. Semua berkumpul, alhamdulillah dapat bersilaturahim di tempat, di majelis yang mulia ini. Kemudian kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada orang tua kami semua, para wali santri yang Masya Allah kami senantiasa berhusnudzan menitipkan santrinya, anak-anaknya di tempat mulia ini adalah karena baiknya hati, baiknya niat daripada orang tua semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nambah nikmatnya, amin, memberikan keberkahan, tambah kebermanfaatannya, rumah tangganya menjadi rukun, menjadi sakinah, mawadah, warahmah dengan tetangganya semuanya, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sudah hadir pagi-pagi sekali, setelah subuh sudah pada hadir, alhamdulillah ya, semangat untuk mengantarkan daripada bentuk tasyakurnya santri-santri kita semuanya. Berikutnya adalah santri-santri SDIku, SMPiku, SMAiku, baik pusat maupun cabang, yang berbahagia, yang Ustadz cintai, yang Ustadz banggakan. InsyaAllah alhamdulillah menjadi antum semua menjadi anak-anak yang akan sukses ya ke depan, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami dari Divisi Pendidikan Formal Al-Bahjah mengungkapkan dengan kata-kata, walaupun tidak dapat nanti ya diukur dengan kata-kata bagaimana rasa punya kami senang, kami gembira, kami syukur, mengucapkan alhamdulillah dalam lisan kami, tetapi tidak bisa diungkapkan. Sebenarnya sangat senang sekali pada pagi hari ini. Anak-anak kami berkumpul, guru-guru kami semua ada di sini, kemudian orang tua juga hadir di sini. Maka keberkahannya insya Allah semakin bertambah. Mendoakan semuanya untuk santri kita semuanya. Maka sangat senang kami atas kedatangan daripada semuanya di majelis ini. Berikutnya izinkan kami melaporkan daripada kegiatan kita. Alhamdulillah kami bisa melaporkan pada kesempatan ini adalah
berkumpul para santri dari pusat dan cabang yang ada. Santri tingkat akhir begitu ya. Kalau SD ku kelas 6, SMP-nya di kelas 9 dan SMA-nya di kelas 12. Kami sebutkan SD ku Al-Bahjah Pusat 64 peserta. SMP ku Al-Bahjah Pusat 157. SMA ku Al-Bahjah Pusat 80 peserta. SMP ku Al-Bahjah Buyut 176 peserta. Wah, ini paling banyak ini ya. SMA ku Al-Bahjah Buyut 46 peserta. SMP ku Al-Bahjah Cianjur 156. SMP ku Al-Bahjah Blitar 17 santri. SD ku Al-Bahjah Tulungagung 44 peserta. SMP ku Al-Bahjah Tulungagung 54 peserta. Total semuanya yang mengikuti acara tasyakur ini daripada santri kita berjumlah 794. Dan ada cabang-cabang yang tahun depan nanti insya Allah akan berpartisipasi menjadi bagian daripada peserta haflah akhirus sanah. Baik, kemudian kami laporkan orang tua kami semua bahwasanya anak-anak kita sudah sampai di Pondok Pusat sejak hari Sabtu yang lalu, mengikuti kegiatan bersama guru kami Buya, bernyanyi bersama di sini ada ya, bersolawat, kemudian ada talk show. Insya Allah nanti setelah acara haflah ini ada acara senang-senang ya, market day, kemudian nanti ada acara malam puncak. Insya Allah anak-anak kita semua dari berbagai cabang ini sudah menyiapkan penampilan-penampilan yang spektakuler untuk di malam puncak. Dan kemudian nanti di hari Sabtu akan kembali ke cabangnya masing-masing. Itu barangkali yang dapat kami laporkan. Terakhir kami memohon maaf ya dari panitia, barangkali dalam penyambutan, penerimaan tamu dan sebagainya terdapat kekurangan-kekurangan tentunya. Sekali lagi kami mohon maaf. Namun yakin bahwasanya kami menyelenggarakan daripada acara ini adalah senantiasa berharap daripada doa daripada yang hadir pada kesempatan ini untuk siapa? Untuk tentunya adalah putra-putrinya. Semoga di tahap ini, di langkah ini anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang sukses, kemudian di tahap selanjutnya kemudian menjadi anak-anak yang sukses, yang menjadi keberkahan, yang menjadi kabar baik bagi orang tuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan seterusnya. Sekali lagi anak-anakku sekalian, masya Allah perjuangannya ini yang anak-anak kita semua SD, SMP, SMA ya, sampai tadi malam masih gladi bersih ya dalam rangka supaya sukses semuanya. Antum-antum semuanya anak-anak hebat ya, santri hebat semuanya dan sukses semuanya, masya Allah. Demikian barangkali kami tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada Al-Ustadz Lili Ghazali MPD atas sambutannya. Sambutan oleh perwakilan Komite Divisi Pendidikan Formal kepada Bapak Haji Yudi dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinnata arsihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.
yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita taati guru kita semua, Buya Yahya beserta Umi Pairus dan seluruh keluarganya. Semoga beliau dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat serta taat. Semoga dikabulkan hajat dunia akhiratnya. Semoga dijadikan barisan pertama pejuang Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Baja Ustadz Bambang. Yang saya hormati Ketua Divisi Formal Ustadz Lili Gojali. Yang kami hormati para kepala sekolah dari SD, SMP maupun SMA-ku, terkhusus kepada seluruh para ustadz dan ustadzah. Semoga antum semua semakin dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amal solehnya mengajar anak-anak kami dijadikan amal jariah yang berpahala tidak bertepi. Dan juga saya haturkan selamat datang kepada Habib Usman. Juga kepada para wali santri yang hadir dalam acara ini. Semoga menyisihkan waktu antum semua di acara ini dijadikan oleh Allah sebagai wasilah kesuksesan anak-anaknya. Sukses dunia dan akhirat. Para bapak-bapak hadirin semua. Saya di sini mewakili para komite. Tadi saya dapat data dari Ustadz Bambang, ada 18 sekolah formal di Al-Bahjah. Tersebar lebih kurang 9-10 cabang. Artinya sebetulnya sambutannya harusnya per komite. Namun karena satu lain hal tentu diwakilkan saja oleh saya. Jadi saya termasuk yang beruntung di sini. Bisa mewakili semuanya. Saya selaku perwakilan dari komite sekolah formal, pertama menghaturkan terima kasih yang paling mendalam kepada Buya, Umi, dan seluruh pengajar maupun staf dari divisi formal. Semoga amal-amal kebaikan yang mengajarkan anak kami menjadikan antum semua lebih bermanfaat di depan Allah dan Rasulullah. Yang kedua, saya selaku perwakilan dari wali santri menghaturkan maaf ustadz-ustadz semuanya nih. Menghaturkan maaf, tentu anak kami tidak sempurna di sini. Anak kami masih ada nakal, masih ada membantah dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang dikeluarkan dari sekolah formal ini. Saya menghaturkan mohon maaf lahir batin. Dan yakin dan Buya mohon walaupun kami sudah berpisah, sudah dikeluarkan maupun yang tidak dilanjutkan di Al-Bahjah ini, mohon disertakan dalam doanya supaya kami bermanfaat hidupnya. Asal sekadar tahu saja para wali santri, ada beberapa santri yang dikeluarkan dari Al-Bahjah, begitu berpindah ke tempat yang lain malah moncor. Ini bukan karena Al-Bahjahnya jelek, tapi karena doanya Buya Yahya, doanya guru mulia. Saya sangat sering mendengar si Fulan dikeluarkan pindah ke sana, pindah ke sini. Namun di sananya menjadi moncor, menjadi hebat, menjadi andalan. Bahkan saya punya teman yang punya sekolah formal. Kalau nerima lulusan Al-Bahjah, senangnya minta ampun. Dan tahu begitu datang juga, ini Al-Bahjah nih, ini Al-Bahjah. Pada tahu. Saya sebut saja Akmala yang di sini. Itu yang punya teman saya. Dia cerita, Pak Haji saya itu senang sekali kalau nerima dari Al-Bahjah. Kan kadang yang dari SD, SMP-nya nggak ke Al-Bahjah karena lain satu hal. Biasanya biaya biasanya. Bukan karena tidak terpilih, karena biasanya biaya. Nah mereka memilih tempat yang sesuai budgetnya. Itu kepala sekolahnya atau ownernya tahu persis. Ini pasti Al-Bahjah nih. Karena berbeda. Karakternya berbeda, attitude-nya berbeda, tata keramanya berbeda dan berhikmah. Hal sederhana, hanya beresin sendal aja. Itu menjadi ciri khas kami di sini. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu beruntung kita ditempatkan di sini, anaknya sekolah di sini. Kalau saja parameter berhasil aja adalah kepintaran, kecerdasan, tentu nggak di sini, banyak di tempat lain. Banyak orang berbangga anaknya bisa berhitung, calistung, bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Namun mereka tidak punya akhlak dan adab.
Nah, Al-Bahjah di sini adalah satu sekolah yang mengedepankan cinta, mengedepankan akhlak mulia. Tadi bisa kita simak di lagu-lagu hitmenya adalah untuk menciptakan kehidupan yang berakhlakul karimah. Ini yang saya menjadi senang sekali, beruntung kita ada di tengah-tengah ini. Jadi kalau bicara kelengkapan tentu paling lengkap Al-Bahjah. Selain sains, selain analisa pemikiran, kecerdasan, ada hafalan Quran. Setelah hafalan Quran ada akhlak. Saya berkeyakinan bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang mudah menghafalkan Al-Quran, ilmu umumnya cetek, kecil, gampang sekali. Betul nggak? Salah satu contoh ponakan saya itu di Gontor. Bahasa Arabnya Al-Qurannya mantap. Begitu masuk ke sekolah umum, dia daftar kedokteran, diterima. Cerdas, mudah yang lainnya. Nah, mohon anak-anak semua yang sudah terbiasa baca Quran dan menghafal, jangan diputus, lanjut. Al-Quran saja yang setebal itu, yang kita tidak tahu artinya aja menghafal, apalagi hal-hal yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya atas bimbingan anak-anak kami. Sekali lagi saya menghaturkan terima kasih, yang kedua saya mohon maaf. Dan yang ketiga, permohonan dari wali santri perwakilan, mohon disertakan dalam doa dari Buya dan dari semuanya, dari para guru. Dan sekedar juga himbauan, sekedar juga masukan. Saya ingin prosesi belajar itu di kelas itu sebelum belajar kita tentu ada doa. Tapi ayo kita Al-Fatihah untuk mendoakan anak-anak kita. Saya pernah satu hari sedang mengambil lapor anak saya, ustadznya ada yang mengeluh. Ada banyak yang turun tuh, artinya yang tadinya muda yang tadinya banyak hafalannya jadi berkurang. Saya tidak lihat sudut yang lain, tapi yang saya tanyakan, Ustadz, antum berdoakan untuk anak-anak gak? Nah itu Pak Haji yang saya belum mau tanya. Doakan sih ayo. Ini kutipan ini kan dari Buya juga. Buya kan sering sekali kalau dalam mengajar banyak tausiah hebat-hebat, tapi jemaahnya juga tidak paham karena tidak ada doa, tidak ada cinta. Nah Al-Bahjah ini alasannya adalah cinta dan akhlakul karimah. Waktu habis. Ya. Sekali lagi untuk anak-anak kita semua yang sudah lulus dari Al-Bahjah, syukur-syukur berlanjutnya di Al-Bahjah. Andai atau tidak harus cari sekolah yang frekuensinya sama. Jangan putus dari sunnah wal jamaah, jangan putus dari baca Quran, dan jangan putus dari mengagungkan akhlakul karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kami haturkan kepada Bapak Haji Yudi atas sambutannya. Sambutan oleh Ketua Yayasan Al-Bahjah kepada Ustadz Bambang Siswanto ST, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muyassir, yassir lana umurana wa la tu'assir alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Abu Yahya beserta Umi Fairuz dan seluruh keluarga. Yang kita hormati dan kita cintai Habibana Utsman Al-Kaf beserta keluarga. Yang kami hormati dan kami cintai Ketua Divisi Pendidikan Formal Al-Ustadz Ghazali, para kepala sekolah, para wali santri, dan para ketua komite wali santri, serta para santri peserta tasyakur kelulusan
Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dipermudah dalam setiap urusan dan diridhai selalu. Panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Al-Fatihah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa menyaksikan jerih payah para santri yang telah berjuang hingga pada level yang terakhir di pendidikan masing-masing. Ada dari SMP IKU, SD IKU, dan SMA IKU, baik dari pusat maupun dari berbagai cabang. Kepada wali santri yang kami hormati, dapat kami laporkan, di usia yang ke-13 tahun dari Al-Bahjah telah berkembang di berbagai cabang. Di pondok pesantren kita memiliki 56 pondok pesantren yang tersebar dari Sumatera sampai ke Kalimantan dan ada di luar negeri. Kemudian di pendidikan formal ada 18 sekolah, terdiri dari SD, SMP, SMA, dan 1 perguruan tinggi. Kemudian ada juga pendidikan anak usia dini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan kepada para santri, mohon setelah ini nanti dicatat dari kalimat atau nasihat Buya tadi pada waktu pembukaan. Bertemu dalam kebaikan, tak akan berpisah selamanya hingga bertemu di surga. Itu saja insya Allah yang mari kita catat sebagai santrinya Buya, bahwa ternyata yang namanya santri itu akan menjadi santri forever. Tetaplah santri selamanya. Walaupun kita melanjutkan di pendidikan yang lain, tetap akan menjadi santrinya Buya. Karena itu, santri yang baik adalah ketika jauh dari pesantren, insya Allah akan selalu menaati, mematuhi, dan melaksanakan nasihat dari para guru. Dan kepada para wali santri, terutama tadi Pak Haji Yudi, yang memohonkan untuk didoakan, perlu diketahui bahwa guru-guru di Al-Bahjah, mereka diwajibkan sholat hajat setelah sholat tahajud, kemudian setelah sholat duha juga melakukan sholat lagi sholat sunnah, kemudian mendoakan kepada para santri. Ini yang menjadi ciri khas dari pendidikan yang ada di Al-Bahjah. Sehingga sambung hati di Al-Bahjah, harapan kami adalah bukan karena kebaikan dari guru-guru ini yang menjadikan anak-anak pintar, tapi karena keberkahan dari para guru, karena rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras siang malam hingga mewujudkan acara ini berlangsung. Mudah-mudahan dibalas dengan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para guru-guru, kepada para kepala sekolah yang telah mendidik dengan cukup luar biasa sehingga menjadikan mereka para santri dengan memiliki 3 ciri sebagaimana ciri khas santri Al-Bahjah, yaitu santri yang memiliki mahabbah kepada guru, yang memiliki adab, kemudian memiliki khidmah. Ini mohon diterapkan senantiasa oleh para santri, mahabbah, adab, khidmah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan para santri senantiasa dipermudah dalam urusan sukses menuju cita-citanya. Dan ingat, bertemu dalam kebaikan, tak akan berpisah selamanya hingga bertemu di surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kami haturkan kepada Ustadz Bambang Siswanto ST atas sambutannya. Menyanyikan himne Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah yang akan dipandu oleh paduan suara Al-Bahjah Voice. Hadirin dimohon berdiri. Kami melangkah di jalan cahaya, terang dan indah setiap likunya. Desir angin sejuk selalu menerpa hari-hari penuh cinta. Terpancar sinar, kuatkan hati
hilangkan beban segala rintangan. Niat mulia mudahkan setiap ujian. Ikhlas kunci kemenangan. Bersujud dan bersimpu, kami berdoa dan mengadu, berserah dan meminta pada Allah yang Maha Kuasa. Muliakan kami dengan ridho dan keberkahan, berkhidmat dan belajar di Al-Bahjah tercinta. Di tempat ini kami kerahkan jiwa, raga dan harta pikiran, berkorban demi kejayaan agama, bangsa dan negara. Bersujud dan bersimpu, kami berdoa dan mengadu, berserah dan meminta pada Allah yang Maha Kuasa. Muliakan kami dengan ridho dan keberkahan, berkhidmat dan belajar di Al-Bahjah tercinta. Muliakan kami dengan ridho dan keberkahan, berkhidmat dan belajar di Al-Bahjah tercinta. Di Al-Bahjah tercinta. Di Al-Bahjah tercinta. Hadirin, disilakan duduk kembali. Mau'idhah hasanah dan pembacaan puisi kelulusan oleh pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah kepada Guru Mulia Buya Yahya. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Fassalatullahi wa salamuhu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukri ni'amik. A'inna ya Rabbana ala syukri ni'amik. A'inna ya Rabbana ala syukri ni'amik.
وكما قد أنعمت علينا من النعم فزدنا منها إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, kami mulai dari para pembimbing, para guru yang dengan jerih payahnya capek, penat dilewati dengan harapan mendapatkan ridha Allah untuk menjadikan anak-anak kami sukses. Semoga Allah membalas kepada beliau dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Beruntung Anda wahai para pembimbing dan para guru berurusan dengan anak-anak mulia, anak-anak yang disanjung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kepada para wali santri, orang beruntung yang di antara mereka ada yang sadar dan ada yang tidak sadar kalau mereka dalam nikmat yang sangat agung. Terserah apakah Anda sadar atau tidak sadar, yang jelas Anda dalam karunia agung dari Allah. Nikmat besar dari Allah biarpun Anda tidak sadari. Cuman bedanya yang sadar bersyukur, yang tidak sadar tidak bersyukur. Nikmat agung yang Allah berikan kepada Anda wahai para wali santri melalui putra-putri Anda. Siapa yang menjadikan mereka berkenan untuk tinggal di pondok? Siapa sayang? Allah. Siapa yang menjadikan orang tuamu berkeinginan menghantarkan kalian ke pondok? Orang tuamu dan kalian semua wahai anakku dipilih oleh Allah. Di pondok ngapain? Bukan sekedar belajar, kalau hanya belajar di luar juga ada. Akan tapi ada sesuatu yang tersembunyi di hati orang tuamu wahai anakku. Waktu memilihkan sekolah untuk kalian di sini ada yang dicari, yaitu Allah. Kalau bukan mencari Allah, tidak akan memilih sekolah di tempat semacam ini. Mencari Allah, mencari Rasulullah, dan itulah yang harus disadari oleh Anda wahai para orang tua waktu Anda menghantarkan putra-putri Anda. Karena itu waktu Anda menghantarkan putra-putri Anda ke tempat ini, karena itu, karena Allah dan Rasulnya. Kalau hanya karena selembar kertas yang namanya ijazah, Anda tidak akan memilih pesantren ini. Maka ini yang harus selalu Anda ingat, dan Anda ingat, dan Anda ingat, Anda sadari bahwa itu adalah nikmat dan karunia Allah. Kesepakatan kebaikan. Allah mengizinkan putra Anda tinggal, putri Anda tinggal, dan Allah pun menjadikan Anda berkehendak sehingga bertemulah kebaikan di tempat ini. Ini yang harus kami sampaikan kepada para orang tua. Anda dalam nikmat besar dari Allah, dan ingat janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat niscaya Allah akan tambah jika Anda wahai orang tua bersyukur. Karena nikmat yang Allah berikan kepada Anda yaitu putra-putri Anda tinggal di pondok. Apa sih di dalam pondok? Di dalam pondok ada Al-Qur'an dibaca, ada tahajud didirikan, ada salat duha yang ditegakkan, ada zikir-zikir yang mereka baca. Yang itu semua akan menjadi pahala-pahala untuk orang tua. Itu nikmat agung yang Anda tidak menemukan jika anak Anda tidak di tempat semacam ini. Kalau bukan di pesantren, Anda tidak menemukan itu semua. Untuk siapa? Untuk Anda wahai para orang tua. Hadirkan makna syukur yang sesungguhnya. Jangan Anda hanya berkhayal anak Anda akan jadi dokter urusan dunia. Kalau tidak kenal Allah akan menjadi sengsara. Kalau menjadi seorang pembisnis urusan dunia, kalau tidak punya dasar iman, mereka akan menjadi orang kaya sengsara. Akan tapi ternyata dasar kesuksesan di akhirat nanti dibangun saat ini. Maka Anda beruntung wahai para orang tua. Hadirkan makna ini supaya Anda betul-betul menikmati keberadaan ini. Dan kalau Anda sudah bersyukur, apa janji Allah, la azidannakum, Allah akan tambah.
Setelah hari ini anak Anda semakin menyejukkan hati Anda, semakin menjadikan Anda bangga, semakin menjadikan Anda bersuka, bergembira. Karena Anda mensyukuri nikmat Allah dan Allah berjanji akan menambah. Akan tapi kalau kita kufur nikmat, lihat hukuman dari Allah. Yang tidak mensyukuri anaknya tinggal di pondok pesantren, lihat, akan menemukan hukuman Allah seperti Allah janjikan. Dia akan menemukan keresahan, dia akan menemukan kecapean dalam mendidik, dia akan menemukan kesusahan karena tidak mensyukuri nikmat keberadaan anak-anaknya di tempat yang mulia ini. Maka syukuri, hai wahai hamba Allah, hai para orang tua. Anak Anda di tempat mulia, syukuri agar Allah menambah nikmat sehingga Anda semakin bahagia, semakin cerah masa depan akhirat Anda. Akan tapi yang tidak mensyukuri nikmat sujudnya anak-anak di pondok, Quran anak-anak di pondok, tahajud anak-anak di pondok, yang tidak mensyukuri itu semuanya, khawatir inna adzabi lasyadid, akan merasakan kepedihan hidup sebelum di akhirat. Ini yang perlu kami hadirkan agar semakin bersyukur. Lihat anak Anda pakai baju-baju jas-jas syukur, jas-jas kegembiraan. Hati Anda harus gembira. Mereka senang. Senang karena apa? Senang karena mereka telah diberi kesempatan oleh Allah melewati hari-hari dengan ibadah, hari-hari dengan Allah dan Rasulnya. Mereka mensyukuri itu yang harus kita hadirkan. Wahai para orang tua, sadari makna ini. Anak Anda harus menjadi anak bahagia. Anak Anda harus menjadi sebab Anda bahagia. Anda dan anak Anda berusahalah untuk menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang harus kita hadirkan, bersyukur. Lihat di sana banyak orang tidak mensyukuri kebaikan anaknya. Sehingga anaknya sudah benar, kadang dikeluarkan dari wilayah yang benar sehingga berantakan mereka, sehingga mereka menangis. Ternyata nangisnya tidak berhenti di dunia, bersambung dengan di alam barzah, tangis di akhirat, menangis karena salah menghantarkan anak-anaknya. Maka dari itu wahai hamba-hamba yang dikarunia oleh Allah dengan anak-anak yang hidup-hidup, yang baik-baik mau tinggal di pondok, lihat yang di luar sana dengan pandangan kasih sayang. Kalau Anda melihat anak-anak yang di luar sana kemudian anaknya bejat dan sebagainya, kasih sayang, doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Semakin Anda menyadari itu, semakin Anda yakin bahwasanya Anda dalam nikmat Allah. Ini nikmat agung. Susahnya membangunkan anak untuk sholat subuh, kata bapak-bapak yang ada di luar sana, kata ibu-ibu yang ada di luar sana. Sekarang nggak berubah. Anak di sini nggak bisa dibangunin sholat subuh, nggak bisa. Kenapa? Sebelum subuh sudah bangun, ngapain dibangunin? Nggak ada dibangunin untuk sholat subuh, tahajud. Itu anak siapa? Anak Anda, hei para orang tua, anak Anda. Mungkin Anda yang termasuk susah bangun malam. Anda yang sering telat bangun malamnya mungkin, tapi anak Anda sudah bangun. Anak Anda anak istimewa, hai hamba Allah. Syukuri makna ini. Kemudian yang ketiga, para pejuang-pejuang, para sesepuh yang ikut mendukung program kemuliaan, baik yang anaknya di sini atau tidak ada di sini, yang jelas Anda, para pejuang-pejuang ini termasuk barisan terdepan ya dalam kelancaran program ikut rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Habiban Uthman dan juga yang lain-lainnya, para sesepuh. Semoga Allah memberikan kepada beliau-beliau kemudahan dalam segala urusan. Seperti beliau telah mengurusi anaknya orang, beliau-beliau ini yakin Allah akan mengurusi anak-anaknya. Beliau mengurusi cucunya orang, Allah akan mengurusi cucu-cucunya. Yakini wahai para pejuang, biarpun anak Anda tidak ada di sini, tapi ketahuilah Anda mengurusi anaknya hamba Allah, Allah yang akan melihat anak-anak Anda dimanapun mereka berada. Ini yang harus difahami. Ini adalah rupanya perkumpulan istimewa. Dan juga anak-anakku sekarang, anak-anakku. Dan sebelumnya Buya sapa anak-anak Buya yang memang masuk SMP kelas 1 belum tuntas tapi sudah harus keluar dari pondok karena pelanggaran. Tiba-tiba SP 1, 2, 3. Itu pelanggaran itu, nah aturan pondok, aturan sekolah, aturan hati dan cinta nggak akan terpisah.
Kalian tetap murid-murid Buya yang sudah dikeluarkan. Lebaran yang lalu kita dikagetkan ada 5 atau 7 anak ngadep, saya lupa. Kan kami Buya gampang lupa kalau sudah pelanggaran nggak bisa nginget ini siapa yang melanggar. Kamu siapa nak? Sambil senyum nundukkan kepala. Buya yang waktu itu dibotak sama kemudian siapa? SP3. Jadi SP3 masih ngadep dengan sejuk. Nggak akan putus ini. Jadi termasuk yang anak-anak Buya yang mungkin seharusnya ikut rombongan ini tiba-tiba keluar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu hanya urusan manajemen, kalian keluar dari sekolah, tapi urusan mondok, urusan santri, kalian nggak akan terputus. Dan ternyata banyak anak-anak yang ternyata dikeluarkan ini di tempat lain di kota sana nyambut, siapa kamu? Saya dari Al-Bahjah dulu Buya. Oh iya, lulus tahun berapa? Nunduk dia, nggak lulus Buya, dikeluarkan dari pondok. Oh, dikeluarkan dari pondok tapi hatimu tidak keluar nak. Jasadmu saja yang keluar dari pondok. Maka yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, jika ternyata dikeluarkan dari pondok, itu dikeluarkan jasadnya, hatimu tidak. Itu justru kebaikanmu yang dikeluarkan. Kalau kamu masih di pondok mungkin malah mengganggu santri yang lain, malah tidak baik untukmu. Tapi dikeluarkan, hatimu semakin sambung dengan Buya. Insya Allah. Itu yang melanggar dan dikeluarkan. Lalu bagaimana kalian wahai anak-anakku? Yang melanggar enggak. Jangan sampai dekat jasad saja hatimu tidak. Ayo kita jadikan semua yang terjadi di pondok adalah pengikat. Pengikat adalah tidak harus sesuatu yang tampak indah. Tapi kalau sudah orang hidup dengan cinta yang semula tidak indah akan menjadi kenangan indah. Ya masih teringat waktu di pondok itu ternyata kenangan indah yang menarik dan kalau disebut itu bikin kita senyum adalah bukan hal-hal di saat kita makan enak, tidak. Di saat kita ngantri di kamar mandi yang ngantri adalah mikrofonnya gayung. Kalau di pondok dulu yang ngantri gayungnya. Sampai 8 panjang merah putih colongan. Jadi lihat dari kejauhan itu. Kalau kita cerita itu seketawa. Belum lagi yang toiletnya karena terbatas, ada orang mohon maaf buang air nggak kuat, lihat di mana. Itu jadi ketawaan itu. Dan dia sendiri ketawa karena apa? Buang airnya kayaknya di mana-mana karena toiletnya belum dibuka-buka. Jadi ternyata sesuatu yang tidak indah jika di tempat yang indah kita keluar dari tempat tersebut akan jadi indah. Karena apa? Hati yang bertemu. Jadi semuanya akan tambah indah. Ayo cari sesuatu yang paling tidak indah selama di Al-Bahjah. Lihat kamu akan merasakan ternyata itu jadi semakin indah. Karena kehebatan cinta. Kehebatan cinta. Tapi kalau sudah hati busuk, hati kotor, biarpun indah terasa tidak indah. Maka nggak ada kenangan pahit nanti di Al-Bahjah. Semuanya mengingatkan kepada suasana yang indah setelah itu, biarpun kelihatan secara zahir, waktu itu ingat enggak? Ngapain ini? Telat kamar mandi, dihukum sama ustadz semuanya. Kita ingat waktu reuni, kita punya juga mondok juga seperti kalian. Waktu reuni ternyata kisah yang paling bikin senyum semuanya adalah kisah si fulan pernah melanggar kemudian dihukum begini. Ada keindahan, tidak dendam, apalagi yang tidak dihukum. Si fulan nangis. Ingat nih dulu nih setahun nangis terus bikin ganggu kamar nih, ngakak ketawa. Ada ini. Jadi suasana itu jadi indah. Karena apa? Ada cinta nak. Ada cinta, itu yang harus kalian hadirkan di hati kalian. Membangun cinta. Kemanapun kalian pergi nggak akan terputus, tidak akan terpisahkan dengan Al-Bahjah. Al-Bahjah bukan hanya di spanduk, bukan hanya di number apa di tempat yang dipajang itu bukan akan, tapi ada di hati kalian. Biarpun kalian pejamkan tetap tampak. Kalian jauh tetap dekat. Itu yang harus ada di hati kalian. Penyambung antara kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kalian asah di hatimu wahai anakku. Cari kisah yang paling pahit di pondok. Di pondok, lihat percaya. Kalau hatimu hati yang cinta, hati yang baik, kamu akan tersenyum dengan itu. Coba semua membuat mencari kejadian yang paling tidak enak. Lihat, kalian tulis, kalian baca di teman kalian. Semuanya akan senyum dengan itu. Karena apa? Pondok. Tidak ada yang marah dengan itu. Aku benci dengan itu. Enggak ada. Macam-macam keadaan di pondok
yang katanya tidak indah ternyata di luar terasa indah. Betul. Kita masih ingat ngantri di kamar mandi itu, Masya Allah, luar biasa. Sekarang sih kamar mandinya banyak di mana-mana. Dulu enggak, satu kamar mandi yang ngantri 7-8 gitu. Ada yang nakal nanti, ada yang emosian, dia ketuk kamar marah, kan ada ya? Oh, marah gitu. Gara-gara itu dilama-lamain, itu enggak baik juga. Tapi ingat loh, itu loh. Kalau dia ketuk marah-marah, ketahuan fulan. Sebuah kisah, salah satu sahabat, nah ini biar ingat tapi jadi kenangan, marah waktu itu. Ada salah satu kawan ngerjai temennya, ngerjain, marah waktu dikerjain saat itu. Dan kelihatannya waktu di pondok kayak musuhan. Tapi kamu jangan ngerjain, Buya enggak suka ngerjain. Ini kisah saja, artinya sesuatu yang pahit ternyata jadi ada satu kawan itu kalau tidur kan begini. Gini nak. Dan karena sudah umur juga, kemudian ada yang iseng nakal, tapi kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Iseng dipasang kastol, lem, nakal banget nih anak nih. Kemudian setelah itu tidurnya kan pasti berubah begini. Setelah begini agak lama, kan ini cerita waktu reuni kemarin ketemu, lama ketemu, setelah mau dibuka kan nggak bisa. Nyari siapa, ngamuk. Terus kurang aja tak dia dong. Kurang aja siapa yang masang kastol masang lem di saya. Kata yang masang, enggak itu tidak gitu dulu. Gimana? Siapa yang masang? Karena ini lengket bukan gini. Jadi ngagak semua. Jadi kan ceritanya kalau marah kan begini. Siapa yang masang lem di saya? Oh enggak gitu intinya. Gimana? Siapa yang masang? Karena ini lihat dulu marahan itu. Saya masih ingat. Dulu tuh marahan dengan kawannya, tapi ternyata kejadian seperti itu menjadi bahan senyum nak. Gak ada permusuhan dengan anak pondok, dengan kawan gak ada dendam, harusnya begitu. Jangan pakai lem-leman begitu ya, gak boleh. Memang ada sebagian yang berlebihan gak boleh. Cuman hebatnya, biarpun di sini kan kita larang ngebully dan sebagainya, ternyata bully-bully di tempat tersebut kesannya di luar menjadi bahan senyum. Yang dibully pun menjadi senyum saat itu. Hanya biasanya kalau masih di pondok itu ada ikut campurnya orang tua marah dan sebagainya. Cuman ingat di Al-Bahjah tidak ada ngebully. Semuanya harus dihormati, disayang. Ya, ini adalah kisah sebuah contoh. Jadi ada sesuatu yang membuat marah saat itu, ternyata di saat bertemu menjadi sebab mereka tersenyum. Banyak hal yang lainnya. Tapi ingat, kalian jangan melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain menyakitkan ya. Untuk bikin kenangan enggak, jangan gara-gara omongan Buya, yuk kita bikin sesuatu yang pahit nanti biar jadi kenangan manis, enggak boleh. Bukan begitu anak-anakku semuanya. Maksudnya apa? Jika hatimu itu baik, hatimu itu benar nak, sesuatu yang dulu kau rasakan di pondok itu kurang indah, ternyata akan berubah menjadi kenangan indah. Itu istimewa, pastikan. Tapi ingat, jika hati kotor lihat, sesuatu yang indah pun akan dikatakan tidak indah. Gak enak, biarpun begitu tapi begini, biarpun itu tapi begini, terus ada begitu. Karena hati yang tidak baik, maka akan menjadikan sesuatu menjadi tidak baik semuanya. Apalagi jika sesuatu tersebut tidak baik, tidak enak, bagaimana dirasakan oleh hati kotor. Yang enak saja tidak enak, maka bodoh orang yang miara hati kotor. Tapi Buya yakin hati kalian hati yang sangat mencintai, saling mencintai karena Allah. Bertemu dengan nikmat ini dengan kebanggaan, dengan senang. Maka jangan pisah wahai anakku dengan Buya, dengan guru-guru jangan pisah. Dan dengan kawan-kawan kalian semua dengan pisah. Termasuk di antara kalian yang mohon maaf yang ternyata dari SMP, dari SD tidak melanjutkan misalnya ke Al-Bahjah. Harapan Buya Allah tetap menjaga kalian, tetap sambung hati. Biarpun dalam hati Buya, hati kecil Buya menyeru, ya Allah, kembalikan ya Allah, jangan jauh-jauh. Kadang dengan tetesan air mata, karena ditinggal itu sedih. Ada di antara anak-anak Buya, Buya sangat cinta pada mereka. Kalau pergi, Buya sayang. Tetap Buya doakan kalian pondok kemanapun, asalkan benar pondok semua kalian sukses. Biarpun hati menjerit, hati sedih. Harapan Buya adalah masih ada waktu, yang belum masuk sekolah kok. Bisa saja tiba-tiba membatalin, balik lagi ke Buya, bisa saja, nggak mustahil. Kan sudah bayar, hilang duit, nggak ada masalah. Hilang duit mah gampang, tapi hilang hati susah. Mungkin begitu, banyak.
Sudah daftar, batalin bisa saja semuanya. Karena hati, keindahan, dia ngerti kemuliaan, nggak mustahil semuanya. Biarpun seandainya ada yang terus melanjutkan ke tempat lain, ingat anak-anakku, Buya tetap sayang, tetap Buya doakan. Harapan Buya kalian tetap sukses. Nggak ada guru mendoakan jelek, nggak ada. Tetap harapan Buya begini, ya Allah, yang sudah daftar ke tempat lain, ya Allah, kembalikan kepada kami dengan cara terbaik. Kalau tidak hari ini ya besok ya Allah. Kalau tidak besok ya minggu depan ya, atau tahun depan ya Allah. Pokoknya karena bagaimana kita pernah bertemu harus berpisah. Ingin kita selamanya bersama. Kalaupun jasad kita berpisah, hati adalah tetap bertemu dalam cinta karena Allah. Indah. Harapan kita tertinggi nanti adalah Allah mempertemukan kita di surga. Ada siapa? Ada baginda, ada kalian, ada guru kalian, ada orang tua kalian, ada pejuang-pejuang. Masya Allah, alangkah indahnya. Kita reuni. Dan yang kita bincangkan apa? Kisah kebaikan. Oh, dulu aku di sana. Dulu aku begini dibangunin lagi enak-enak sama Ustadz. Sampai bangun gara-gara itu nih jadi pahala gede nih. Aku dimarahi sama Ustadz, gara-gara marah Ustadz aku jadi baik. Semuanya kita ingin bernostalgia nanti di surga. Semoga kita dijadikan oleh Allah di surga. Sayang ya, nuhibbukum fillah. Buya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Buya akan saja mempersembahkan pada kalian ya puisi, sedikit puisi untuk kalian ya. Dengar dengan hati. Jangan dengan kuping. Karena Buya kirim kepada kalian dengan hati. Insyaallah. Bismillah. Belenggu. Puisi untuk anak-anakku tercinta. Terukir sejuta kenangan di taman surga yang indah, hingga ku tak rela engkau pergi, dan engkau pun tak akan bisa pergi. Aku tak rela ada perpisahan, dan kita pun tidak akan berpisah. Karena kita telah kokohkan jalinan dengan batin yang teruji dengan kasih, ditempa dengan cinta, hingga selalu terasa dekat dan bersama, yang tak kenal jarak dan masa. Aku serius mencintaimu anakku. Aku sungguh menyayangimu. Hingga ingin kulumpuhkan kakimu. Aku pasung dirimu dengan cintaku. Ku belenggu dengan kasihku, agar kau tak pergi dariku. Jika engkau hendak menjauh, ku kejar engkau dengan harapan. Ku jerat dalam perangkap hanjatan doa. Di mataku engkau menari, di hatiku namamu terpatri. Dalam dekat ku dekap, dalam jauh ku rengkuh. Tak ada batas, tak ada sekat, tak terlupakan. Anakku, maafkan aku.
Maafkan aku. Dalam cintaku kadang tampak menyiksamu. Dalam kasihku kadang terasa menyakitimu. Itulah suara hati dalam harap dan cinta yang menggelegar di luar rencana. Namun pasti tak ada benci. Anakku, pertajam harum rasa kasih dan cinta, agar aromanya menyebar bersama hembusan angin rindu yang akan membawamu selalu kembali dalam damai, indah, bahagia, satu hati dalam kebersamaan. Anakku, melangkahlah untuk menggapai cita, karena engkau tak akan hilang. Engkau akan kembali seiring dalam perjuangan dan pengabdian. Di sana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti. Cukup sayang, Masya Allah. Makasih semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah mengikat hati kita. Percaya, punya cinta kalian. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada Guru Mulia Buya Yahya atas puisi yang telah disampaikan. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah bergabung bersama kami dalam acara Tasyakur Kelulusan Santri SD-IKU, SMP-IKU, SMA-IKU Al-Bahjah 1444 Hijriah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doanya selalu. Kita tutup live streaming kita dengan membaca hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.